Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mahastuti dengan NIM 22108241105, presensi 19, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3E, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait inovasi pendidikan dan juga penerapannya di sekolah dasar. Selamat menonton. Menurut pemahaman saya, inovasi pendidikan tidak akan lepas dari dua kata, yakni inovasi dan juga pendidikan. Inovasi yang berarti suatu pembaharuan dan juga pendidikan yang berarti suatu upaya atau usaha untuk meningkatkan kemampuan dan juga mencerdaskan manusia melalui kegiatan bimbingan dan juga pengajaran. Sehingga inovasi pendidikan dalam sudut pandang saya adalah sebuah ide, gagasan, produk, sistem, atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini merupakan suatu wujud upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan yang telah ada. Inovasi pendidikan dalam penerapannya di sekolah dasar menurut saya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada inovasi kurikulum, yang kedua ada inovasi pengelolaan fasilitas, yang ketiga ada inovasi pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah, serta yang terakhir ada inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum merupakan suatu bentuk pembaharuan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya. Secara umum, inovasi kurikulum ini dapat kita lihat dari selalu adanya pembaharuan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rentang waktu atau periode tertentu. Nah, seperti saat ini misalnya, penerapan kurikulum merdeka sebagai pengganti dari kurikulum sebelumnya yang diterapkan di seluruh jenjang pendidikan termasuk sekolah dasar. Selanjutnya, yang kedua ada inovasi pengelolaan fasilitas. Demi terciptanya sarana dan prasarana yang berkualitas, guna mendukung jalannya pembelajaran dibutuhkan adanya inovasi pengelolaan fasilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan gedung, perbaikan fasilitas, hingga komputerisasi dalam berbagai aspek kebutuhan peserta didik. Contoh pengaplikasian di sekolah dasar dapat kita lihat dari sekolah alam, lalu ada juga pengadaan greenhouse di sekolah-sekolah dasar, lalu penyediaan laboratorium seperti laboratorium TIK, laboratorium sains, dan juga laboratorium bahasa, serta pemisahan kamar mandi untuk laki-laki dan juga perempuan sebagai bentuk edukasi perbedaan gender. Serta yang terakhir dapat kita lihat dari adanya e-learning atau pembelajaran yang dapat diakses secara daring oleh peserta didik dengan fleksibel. Lalu selanjutnya yang ketiga ada inovasi pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah. Inovasi pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah merupakan suatu bentuk upaya perbaikan dan juga pembaharuan administrasi guna mewujudkan manajemen sekolah yang baik. Contoh pengaplikasian dari inovasi ini adalah penerapan self-managing school atau school-based management, yang pada intinya manajemen ini memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan secara terus-menerus. Melalui konsep ini nantinya, kepala sekolah selaku stakeholder melibatkan bawahannya untuk mengelola keuangan. Misalnya, pos pengeluaran dikelola oleh satu staf khusus, sementara pembelanjaan dilakukan oleh karyawan atau guru lainnya, sehingga tercipta open management yang baik. Lalu yang terakhir ada inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan upaya yang digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik, kreatif, dan inovatif dari sistem pembelajaran yang telah berlaku sebelumnya. Inovasi pembelajaran ini dapat dilihat dari penerapan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM yang melibatkan adanya strategi atau media khusus yang inovatif dan interaktif sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan juga menyenangkan.
Selain itu, contoh lain dari inovasi pembelajaran ini dapat dilihat dari pengembangan model pembelajaran yang tidak lagi berfokus pada guru atau teacher center, melainkan sudah berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai inovasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.